Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 290217008, Prodi Akuntansi, mata kuliah Intermediate Accounting, Ibu dosen Natalia Wahyuni SEMM. Di sini saya akan membahas tentang piutang. Satu yaitu pengertian dari piutang itu sendiri. Piutang adalah usaha atau dagang, salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Selanjutnya yaitu penyebab timbulnya piutang. Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Dengan kata lain, piutang timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cicilan. Ada kalanya sebuah piutang menjadi piutang tak tertagih jika belum ada pembayaran ketika jatuh tempo. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya piutang tak tertagih ini adalah: satu, naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah. Kedua, yaitu turunnya penjualan dan naiknya piutang. Tiga, turunnya penjualan dengan piutang yang tetap. Yang keempat, turunnya piutang diikuti turunnya penjualan dengan jumlah yang lebih besar. Yang kelima, naiknya penjualan diikuti dengan naiknya piutang. Selanjutnya yaitu perbedaan piutang dan hutang. Hutang yaitu uang yang dipinjam dari orang atau pihak lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Dalam bisnis, hutang bisa didefinisikan sebagai hak milik atau orang atau pihak lain yang masih ada di dalam bisnis kita. Hak tersebut dapat berupa barang atau uang. Sedangkan piutang merupakan kebalikannya, yaitu hak milik kita atau perusahaan yang belum dibayarkan oleh orang lain atau pihak lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri piutang. Ciri-ciri piutang yaitu mempunyai tanggal jatuh tempo, mempunyai nilai jatuh tempo, bila angsuran terdapat bunga. 4. Apabila jatuh tempo pembayaran kurang dari 1 tahun dicatat sebagai aktiva lancar. 5. Apabila jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun dicatat sebagai aktiva lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang, yaitu pertama, piutang usaha atau account receivable adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Kedua yaitu wesel tagih. Wesel tagih atau note receivable adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari, bahkan lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasanya disebut dengan piutang dagang. Piutang lainnya atau order receivable adalah jenis piutang yang mencakup selain piutang dagang. Contoh, piutang bunga, piutang gaji, uang muka, karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Selanjutnya yaitu pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang yaitu satu, piutang lancar. Pengertian yang tertagihnya sesuai dengan perjanjian awal. 2. Yaitu piutang tidak lancar, yang tertagihnya melebihi dari waktu yang sudah disepakati di awal, sehingga pihak penjual dirugikan atas kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu piutang yang dihapuskan, yang sudah tidak bisa ditagih lagi karena alasan pembeli atau konsumen mengalami kerugian atau bangkrut. Yang keempat yaitu piutang dicadangkan, yang sudah disisihkan dari awal untuk menghindarkan dari jumlah tidak tertagih. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi piutang. Piutang biasanya diklasifikasikan menjadi piutang dagang dan piutang bukan dagang.
Satu yaitu piutang dagang. Yang termasuk piutang dagang yaitu piutang usaha atau account receivable dan berikut lagi note receivable. Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin dengan rekening terbuka. Piutang jenis ini adalah perluasan kredit jangka pendek bagi pelanggan dan tempo pembayaran berkisar 30 hingga 90 hari. Sedangkan wesel tadi dikuatkan dengan janji tertulis untuk membayar transaksi jual beli yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu tentang piutang non-dagang, terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dan maupun piutang wesel. Misalnya piutang kepada karyawan perusahaan, direksi perusahaan, dan piutang kepada cabang-cabang perusahaan. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah contoh piutang dagang dan piutang dagang dalam suatu usaha. Contoh piutang dagang, perusahaan X menjual dagangannya kepada toko Y sejumlah Rp 12 juta. Toko Y pada saat itu hanya membayar sebesar Rp 2 juta dan akan membayar sisanya pada tengah bulan. Dengan demikian, perusahaan X mempunyai piutang dari toko Y sejumlah Rp 12 juta dikurangi Rp 2 juta, yakni Rp 10 juta. Kedua yaitu piutang dagang. Pada tanggal 1 Januari, PTA membayar sewa kantornya untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp 24 juta. PTA mempunyai piutang sewa kantor sebesar Rp 24 juta sampai 2 juta. Beban sewa bulan Januari Rp 22 juta. Selanjutnya yaitu perbedaan antara piutang usaha, piutang wesel, dan piutang usaha lainnya. Jangka waktu kurang dari 1 tahun. Piutang wesel jangka waktu bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dimasukkan dalam aset lancar. Piutang wesel piutang yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun dimasukkan sebagai aset lancar, sedangkan yang lebih dari 1 tahun aset jangka panjang. Biasanya dilaporkan di neraca atau laporan bersih keuangan sebagai kelompok aset tidak lancar. Perusahaan dapat menagih piutang sebelum tanggal jatuh tempo. Umumnya perusahaan tidak menagih piutang karena terdapat adanya jaminan. Jadi ketika jatuh tempo debitur tidak dapat dilunasi, maka terjadilah piutang wesel. Perusahaan dapat menagih piutang walaupun termasuk dalam piutang jangka panjang. Piutang perlu dikelola secara efektif dan efisien agar keberadaannya tidak mengganggu aliran kas suatu usaha. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam mengelola piutang, antara lain yaitu standar kredit, yaitu kualitas kelayakan minimal kredit seorang pemohon kredit. Standar kredit harus dibuat oleh sebuah perusahaan agar manfaat yang diperoleh bisa lebih tinggi dari biaya akibat adanya standar tersebut. Adanya standar kredit bisa membantu menaikkan penjualan perusahaan secara kredit dengan tetap menjaga kemungkinan risiko piutang tak terbagi. Syarat kredit yaitu penetapan jangka waktu pemberian kredit, termasuk juga potongan kredit apabila ada pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang meliputi jenis-jenis keputusan sebagai berikut: persyaratan khusus potongan tunai, dan juga tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Selanjutnya yaitu cara mengatasi piutang usaha atau dagang tidak tertagih. 1. Lakukan follow up. Dengan melakukan follow up terhadap yang belum dibayarkan kepada yang pihak bersangkutan, maka potensi untuk dibayarkan lebih besar. Barangkali pihak yang terutang lupa jika masih memiliki jumlah yang harus dibayarkan, sehingga tidak sampai menjadi piutang yang tidak tertagih. B. Tagih lebih agresif. Jika sudah melakukan follow up secara baik-baik namun tidak membuahkan hasil, maka pihak perusahaan bisa melakukan tindakan yang lebih agresif untuk menagih piutang yang belum lunas. Bisa dengan melayangkan surat teguran kepada pihak yang berutang. Cara pengelolaan piutang: 1. Lakukan pengendalian piutang secara ketat. 2. Buat surat perjanjian utang piutang. 3. Buatlah pembukuan secara rutin. 4. Buatlah daftar khusus piutang. 5. Gunakan pembukuan secara online. Piutang tak tertagih adalah hutang pihak lain kepada Anda atau perusahaan atas transaksi suatu bisnis. Tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Ini metode penyisihan tanggal akun debit kredit. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 di akunnya beban piutang tak tertagih. Di debit 176.000 dikurangi akun yang melakukan, di kredit 176.000
untuk pencatatan estimasi nilai yang tertagih. Pada tanggal 2 September 2020, pengurangan akun yang melakukan sebesar di debit 176.000 dan piutang di kredit sebanyak 176.000. Selanjutnya yaitu metode pencatatan piutang. 1. Metode konvensional. Yang kedua, metode posting langsung dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Yang ketiga, metode pencatatan tanpa pembantu. Yang keempat, metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Metode konvensional yaitu posting ke kartu piutang didasarkan atas data yang dicatat dalam jurnal. 1. Yaitu medianya faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit, bukti memorial. Jurnalnya faktur penjualan, jurnal penjualan. Bukti kas masuk, jurnalnya jurnal penerimaan kas. Memo kredit, jurnalnya jurnal retur penjualan. Media bukti memorial, jurnalnya jurnal umum. Buku pembantunya yaitu kartu piutang. Selanjutnya yaitu metode posting langsung. Di dalam metode ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu metode posting harian. Di dalam metode ini posting langsung dilakukan pada kartu piutang dalam bentuk tulisan tangan, di mana jurnal hanya menjelaskan total harian, tidak mendetail. Kedua yaitu metode posting periodik. Pertama, metode posting ditunda. Yang kedua yaitu metode langsung, yaitu direct method. Kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal kerugian piutang di debit, piutang dagang di kredit. Kedua, pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar piutang yang sudah dihapuskan dicatat dengan jurnal piutang dagang di debit, kerugian piutang di kredit. Yang keempat yaitu waktu penerimaan pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar dicatat dengan jurnal kas di debit, kerugian piutang di kredit. Jika debitur yang piutangnya sudah dihapuskan datang dan langsung membayar dicatat dengan jurnal kas di debit, kerugian piutang di kredit. Metode tidak langsung. Kerugian piutang tak tertagih dicatat berdasarkan taksiran melalui jurnal penyesuaian. Beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. Setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal cadangan kerugian piutang di debit, piutang dagang di kredit. Pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar cadangan piutang yang sudah dihapuskan dicatat dengan jurnal piutang dagang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. Waktu penerimaan pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar dicatat dengan jurnal kas di debit, piutang dagang di kredit. Jika debitur yang piutangnya sudah dihapuskan datang dan langsung membayar dicatat dengan kas di debit, cadangan kerugian piutang di kredit. Selanjutnya yaitu ada dua metode pencatatan dalam penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan, yaitu tadi metode langsung, kas di debit, kerugian piutang tak tertagih di kredit. Kedua yaitu metode cadangan piutang dagang di debit, cadangan piutang tak tertagih di kredit, yaitu kas di debit, piutang dagang di kredit, mencatat penerimaan utang yang sudah dihapuskan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Pada tanggal 5 April 2010, PT Listi menjual barang dagang dengan syarat termin 2/10 min N/30 dengan harga 10 juta. Yang kedua, pada tanggal 14 April 2010 terima penulisan piutang dari penjualan barang dengan dagang tanggal 5 April 2010, yaitu jurnal umumnya. Pada tanggal 5 April metode kotor, piutang 10 juta di debit, penjualan 10 juta di kredit. Pada tanggal 14 April kas 9.600.000 di debit, potongan penjualan 400 di debit. Jika pot diambil, piutang di kredit. Jika pot tidak diambil, maka jurnalnya kas di debit sebanyak 10 juta, piutang di kredit sebanyak 10 juta. Otomatis pembayaran di atas tanggal 15 April. Metode bersih pada tanggal 5 April. Piutang di debit sebanyak 9.600.000, penjualan di kredit sebanyak 9.600.000. 10 juta dikurangi dalam kurung 2 juta
2/100 kali 10 juta. Tanggal 14 April jurnalnya kas 9.600.000 di debit, piutang 9.600.000 di kredit. Jika pot tidak diambil di atas tanggal 15 April, maka jurnalnya kas 10 juta di debit, piutang 9.600.000 di kredit. Penghasilan lain-lain atau di luar operasi 400.000 di kredit. Selanjutnya yaitu jurnalnya metode cadangan tanggal 5 April. Piutangnya itu 10 juta di kas, penjualannya 9.600.000 di kredit. Yang itu cadangan potongan penjualannya 10 juta dikurangi 2/100 kali 10 juta 400.000 di kredit. Pada tanggal 14 April kas 9.600.000 di debit, cadangan potongan penjualan 400.000 di kredit, piutangnya 10 juta di kredit. Jika pot tidak diambil di atas tanggal 15 April, maka jurnalnya kas 10 juta di debit, piutang 10 juta di kredit. Selanjutnya yaitu contoh soal. Dijual barang dagangan harga Rp 600.000 secara kredit. Ini pada PT Nias selama tahun 2012. Yang kedua itu diterima pelunasan piutang dagang sebesar 570 juta. Yang ketiga dihapus piutang kepatuhan Andiono sebesar Rp 2.400.000. 4. Dihapus piutang kepatuhan Budiman sebesar Rp 4.200.000. 5. Tuan Andiono melunasi piutang adalah dihapus sejumlah 1.800.000. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan apabila perusahaan yang menggunakan metode langsung untuk pencatatan penghapusan piutang. Kedua, apabila perusahaan menggunakan metode cadangan dan menaksi piutang yang tidak tertagih sebesar 1,5% dari total penjualan, hitunglah selisih kerugian piutang yang dihitung dengan menggunakan kedua metode tersebut. Jawaban yaitu nomor 1, piutang dagang sebanyak 600 juta di debit, penjualan 600 juta di kredit untuk pencatat penjualan secara kredit. Yang kedua, kas 570 juta di debit, piutang dagang 570.000 di kredit. Catatan untuk penerimaan piutang dagang. Yang ketiga yaitu kerugian piutang Rp 2.400.000 di debit, piutang dagang 2.400.000 di kredit. Yang keempat, kerugian piutang Rp 4.200.000 di debit, piutang dagang 4.200.000 di kredit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.